Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Kami berasal dari kelompok 1 yang terdiri atas Nailil Ulia, Heni Rahmawati, Sri Wahyu Erluviana, Sulika, Atik Kartikasari, dan Tri Hadi Purnama. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran tentang model pembelajaran Gerlach NLE. Video pembelajaran ini disusun sebagai tugas mata kuliah Desain Pembelajaran Teori dan Penerapan dengan bimbingan Bapak Dr. Wawan Gunawan. Pada video ini kami akan mulai dengan pengenalan awal, bagan, kelebihan, dan kekurangan model pembelajaran Gerlach NLE. Model pembelajaran Gerlach NLE merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan dan pelajari bagan model pembelajaran Gerlach NLE seperti pada gambar berikut ini. Ada 10 tahapan pada model pembelajaran Gerlach NLE. 1. Specification of object, merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Specification of content, menentukan isi materi. 3. Assessment of entering behaviors, penilaian kemampuan awal siswa. 4. Determination of strategy, menentukan strategi. 5. Organization of groups, yaitu pengelompokan belajar. 6. Allocation of time, pembagian waktu. 7. Allocation of space, penentuan ruang. 8. Selection of resources, memilih media. 9. Evaluation of performance, evaluasi hasil belajar. Dan 10. Analysis of feedback, yaitu menganalisa umpan balik. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan harus bersifat jelas, dalam artian tidak abstrak dan tidak terlalu luas, dan juga harus operasional agar mudah diukur dan dinilai. Kedua, menentukan isi materi. Bahan atau materi pada dasarnya adalah isi dari kurikulum yang berupa mata pelajaran, topik materi, subtopik, dan rinciannya. Isi materi berbeda-beda, disesuaikan menurut bidang studi, sekolah, jurusan, dan tingkatannya. Isi materi harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan juga spesifik. Hal ini diperlukan agar lebih mudah membatasi ruang lingkup materi dan dapat lebih jelas dan mudah dipisahkan dengan pokok bahasan pada materi lainnya. 3. Penilaian kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa dapat diketahui dengan memberikan tes awal. Mengetahui kemampuan awal ini sangat penting bagi pengajar agar dapat memberikan dosis pelajaran yang tepat. Tes awal dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan melaksanakan pretest atau dengan mengumpulkan data pribadi siswa. Selanjutnya adalah menentukan strategi.
Strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas atau evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Gerlach and Ellie, ada dua bentuk pendekatan, yaitu bentuk ekspositori dan bentuk inquiry. Kelima adalah pengelompokan belajar. Beberapa pengelompokan siswa untuk model pembelajaran diantaranya: 1. Berdasarkan jumlah siswa. 2. Pengelompokan campuran. 3. Gabungan beberapa kelas. 4. Sekolah dalam sekolah. Dan yang kelima, taman kependidikan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya sebagai pendidik kita mempunyai banyak cara untuk mengelompokkan belajar siswa kita sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan di kelas masing-masing. Langkah yang keenam tentang pembagian waktu. Rencana penggunaan waktu akan berbeda berdasarkan pokok permasalahan, tujuan-tujuan yang dirumuskan, ruangan yang tersedia, pola-pola administrasi, serta kegunaan dan minat-minat para siswa. Di sini sangat diperlukan kejelian seorang pendidik untuk menentukan waktu sehingga bisa tercapai tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan. Setelah pembagian waktu, langkah selanjutnya adalah menentukan ruangan. Ada 3 alternatif ruangan belajar agar proses belajar mengajar dapat terkondisikan. Dan tentunya kita harus bisa menyikapi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sehingga kita bisa memilih antara 3 pilihan alternatif ruangan yang dijelaskan seperti pada model pembelajaran Gerlach and Ellie. Yang pertama, ruangan kelompok besar, 2 ruangan kelompok kecil, dan 3 ruangan untuk belajar mandiri. 9. Memilih media. Gerlach and Ellie membagi media sebagai sumber belajar ke dalam 5 kategori. 1. Manusia dan benda nyata. 2. Media visual proyeksi. 3. Media audio. 4. Media cetak. Dan 5. Media display. Langkah selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Semua kegiatan pembelajaran bisa dikatakan berhasil atau tidak setelah semua proses dilakukan dan dievaluasi. Dalam tahap evaluasi, yang dilihat bukan hanya hasil belajar siswa, melainkan juga keseluruhan sistem pembelajaran. Menuju langkah yang terakhir, yakni menganalisis umpan balik. Umpan balik sangat diperlukan untuk langkah ke depan menjadi lebih baik. Semua data yang diperoleh dari proses kegiatan pemberian umpan balik perlu dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan langkah selanjutnya. Data dari analisis umpan balik yang diperoleh dari evaluasi, tes maupun tanggapan-tanggapan tentang kegiatan pembelajaran ini menentukan apakah sistem, metode, maupun media yang dipakai dalam pembelajaran tersebut sudah sesuai untuk tujuan yang dicapai atau masih perlu disempurnakan, sehingga untuk kedepannya dapat diperbaiki agar proses pembelajaran bisa benar-benar tercapai dengan semaksimal mungkin. Demikian tadi 10 tahapan perencanaan pada model pembelajaran Gerlach and Ellie. Seperti model pembelajaran yang lainnya, model pembelajaran Gerlach and Ellie juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Beberapa kelebihan pada model pembelajaran Gerlach and Ellie adalah tahapan yang ada pada model pembelajaran ini sangat teliti
dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran ini juga cocok digunakan untuk segala kalangan dengan banyaknya tahapan yang bisa menuntun untuk melakukan sebuah perencanaan pembelajaran. Sedangkan kekurangan pada model pembelajaran ini adalah terlalu panjangnya prosedur perencanaan desain pembelajaran, terkadang malah menyulitkan dan membuat bingung para pendidik untuk membuat perencanaan desain pembelajaran. Demikian pemaparan kami tentang model pembelajaran Gerlach and Ellie. Semoga bermanfaat dan video ini bisa menambah wawasan kita dan mewarnai tentang berbagai macam model pembelajaran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.